Halo, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403. Eh, untuk nomor NIM sebagai berikut. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas interaksi manusia dan komputer untuk semester 4 dengan dosen Bu Mia Handini. Nah, eh, dalam tugas kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah desain web sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan website dengan tema bebas, dapat berupa perusahaan, e-commerce, LMS dan lain-lain. Tetapi bukan berupa website portofolio ataupun blog. Nah, project hanya berupa capture design interface, beberapa submenu di dalamnya disertai penjelasan singkat mengenai latar belakang, tujuan, tema desain, dan apa yang disampaikan dan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk poin kedua, kita disuruh untuk membuat video desain atas desain yang dibuat di mana wajah pembicara harus terlihat dalam video dan tidak mendapatkan nilai hasil video presentasi dapat diunggah YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, ini untuk bukti mengerjakan dan tidak puas. Oke. Saya sudah buatkan PowerPoint untuk mempersingkat waktu penjelasan saya. Nah, dari tugas disebutkan kita perlu menjelaskan latar belakang desain dari desain website yang telah kita buat. Nah, latar belakangnya sebenarnya ada banyak, tergantung sesuai fungsi dan kegunaan masing-masing. Tapi uh, uh, tapi ada tapi fungsi utamanya adalah sebagai wajah digital perusahaan. Jadi untuk visibility atau untuk keterangan, untuk informasi website yang yang perusahaan tersebut buat. Jadi user ataupun customer dapat mengenal perusahaan uh, lebih 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 dalam. uh, Poin-poin latar belakang pembuatan website. Dalam kali ini saya uh, membuat tema menggunakan website corporate. Nah, website corporate ini ada beberapa poin, latar belakang. Nah, bisa 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 branding perusahaan tersebut, misalnya sebagai tech company atau sebagai communicate dengan user atau klien yang menggunakan jasa perusahaan tersebut, atau customer engagement, atau bisa juga dibuat untuk customer collaboration, credibility atau kredibilitas. Jadi perusahaan tersebut dapat dipercaya dengan informasi-informasi yang ada, marketing ataupun sales, dan juga information hub. Adapun tujuan yang dapat tujuan-tujuan perusahaan pembuatan website corporate adalah meningkatkan visibilitas dan kredibilitas media informasi dan komunikasi, pemasaran dan promosi, layanan pelanggan, pengembangan hubungan bisnis, rekrutmen karyawan, pemantauan dan evaluasi. Nah, setiap website corporate harus punya semua tujuan ini. Jadi, pembuatan website corporate dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan user dapat mengambil tujuan-tujuan ini ketika user tersebut melihat website yang ada. Sedangkan tema-tema desain dapat berupa fungsi dari website corporate tersebut. Misalnya kita membuat website corporate teknologi. Nah, desain tema desainnya dapat berupa bersih, modern, dan
tech savvy. Jadi user dapat melihat bahwa website tampilan ini mewakili perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya di teknologi seperti itu, atau kalau misalnya di finance itu berupa profesional, trustworthy atau secure, jadi kaidah-kaidah ini dapat tercantum dalam website tersebut. Ataupun healthcare berupa caring, calming, professional, education, informative, inspiration, and dynamic, ataupun manufacturing industri atau industrial strong reliability and efficient. uh, Kalau misalnya hospitality atau berupa welcoming, luxurious, and immersive. Nah, kaidah-kaidah tema desain ini digunakan sebagai landasan dasar pembuatan website. Jadi untuk membuat website seterusnya dapat menggunakan kaidah ini uh, untuk tujuan dari penggunaan website. Nah, adapun user interface yang saya buat, nah misalnya ini saya membuat user interface bertemakan company atau company bertemakan teknologi. Nah, awalan kita sebutkan moto perusahaan tersebut. Nah, bring your business online with IT company services. Jadi tujuan company itu sendiri. Setelah itu widget ataupun dibuat untuk shortcut, yaitu home, Apple, service, portfolio, team, career, kontak, dan lain-lain. Nah, untuk services kita bisa menyebutkan macam-macam service yang kita sediakan beserta head point, poin utama dari website tersebut, misalnya web apps, mobile apps, sekitar marketing. Nah, untuk project kita bisa sebutkan project-project yang sudah pernah perusahaan tersebut lakukan sehingga menimbulkan trustworthy atau percaya dari user, sehingga dapat user percaya menggunakan jasa layanan kita. Untuk our service kita langsung langsung sodorkan ke user, jadi user dapat membaca dengan cepat dan menyimpulkan dengan cepat sehingga tidak membuang waktu user lain membaca. Sebagai tampilan utama our services. Nah, setelah itu our project sudah. Setelah itu testimonial user bisa cantumkan profile user ataupun perusahaan. Misalnya kita sudah mengerjakan perusahaan ini. Jadi user semakin percaya menggunakan jasa layanan kita. Nah, setelah itu kita tampilkan karir juga untuk kalau misalnya ada kita perlu karyawan baru. Setelah itu kita tampilkan alamat perusahaan teknologi sehingga user dapat lebih percaya menggunakan jasa layanan kita. Nah, setelah itu widget paling bawah adalah widget perusahaan teknologi. Jadi user setelah membaca pokok-pokok informasi yang ada dapat langsung meneruskan informasi, dapat langsung mencari informasi yang lebih lanjut. Nah, untuk kaidah-kaidah untuk kaidah-kaidah user interface dari corporate company website sebagai berikut. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.